Perkenalkan, nama saya Nilawati Sembiring SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Angkatan 9 Kelompok 2 yang terlaksana atas kerjasama antara BPSDM Provinsi Sumatera Utara dengan LPP Agro Nusantara Medan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan paparan materi akuntabilitas dan nasionalisme. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Fungsi utama akuntabilitas publik yaitu yang pertama untuk menyediakan kontrol demokratis, kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Aspek-aspek akuntabilitas, yang pertama akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yang kedua berorientasi pada hasil, yang ketiga membutuhkan laporan, yang keempat membutuhkan konsekuensi, yang kelima memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Tingkatan akuntabilitas, akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan yang akuntabel dengan melakukan lead by example. Dimensi akuntabilitas yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia, yang pertama perencanaan strategis, kedua kontrak kinerja, ketiga laporan kinerja atau LAKIP. 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan. Ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Keempat, berikan laporan secara lengkap. Kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Menjadi PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian, nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama maupun ras. Prinsip-prinsip nasionalisme: pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan, kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian, keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nasionalisme bertujuan untuk membangun kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen ASN dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dalam pelaksanaan tugas jabatannya, ASN mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam menumbuhkan rasa nasionalisme. ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan rakyat, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Demikian paparan saya. Terima kasih.